Eriko Suara MA dan Solihin, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi nomor urut 1, memberi kuasa kepada Zainuddin Paru, SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi memberi kuasa kepada Asep Andrianto SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Dr. H. Tri Adianto Cahyono SENM dan Dr. H. Abdul Aziz Abdul Haris Babihoy MSI, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi nomor urut 3, memberi kuasa kepada Beni Huta Barat SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggat waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu. Oleh karena itu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggat waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 6 dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu Kota Bekasi dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Terkait sejumlah pelanggaran politik uang termasuk pembagian kartu keren dan seterusnya dianggap diucapkan, maka berpendapat dugaan politik uang tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. 2. Terkait adanya laporan tentang pelibatan ASN dan seterusnya dianggap diucapkan, mahkamah berpendapat tindakan ASN dimaksud tampak merupakan tindakan spontanitas yang dilakukan secara individual dan tidak menunjukkan karakter atau unsur terstruktur, sistematis dan masif. Pelanggaran demikian dapat diproses melalui lembaga yang berwenang dalam hal pembinaan ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih setelah mahkamah mencermati permohonan pemohon tidak dapat menunjukkan adanya korelasi antara tindakan yang dilakukan oleh oknum ASN dimaksud dengan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor urut 3. Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku adalah tidak dapat diyakini kebenarannya. Dengan demikian dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 3. Terkait adanya arahan kepada Ketua RW 04 Jati Bening untuk menerbitkan undangan guna mengikuti deklarasi pasangan calon nomor urut 3 terkait dalil tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan, mahkamah berpendapat dalil pemohon aku tidak dapat diyakini kebenarannya. Dengan demikian dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. Terkait adanya penggunaan fasilitas negara, yakni akun resmi Instagram dan seterusnya dianggap diucapkan, dalil pemohon berkenaan dengan adanya penggunaan mobil plat merah yang didalilkan pemohon digunakan untuk kepentingan kampanye paslon nomor urut 3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku tidak dapat diyakini kebenarannya. Sementara itu terhadap dalil selain dan selebihnya menurut mahkamah telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih berkaitan dengan penggunaan mobil plat merah, setelah mahkamah memeriksa dengan seksama bukti foto yang diajukan pemohon, bukti tersebut hanya menunjukkan sebuah mobil plat merah yang terparkir yang tidak secara terang benderang menunjukkan bahwa mobil tersebut merupakan fasilitas negara yang telah digunakan untuk kepentingan paslon nomor 3. Dengan demikian, dari pemohon aku adalah tidak beralasan. 5. Terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah Kota Bekasi dan seterusnya dianggap diucapkan, mahkamah berkesimpulan dalil pemohon aku ternyata telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 6. Terkait adanya sejumlah keberatan saksi pemohon pada saat pleno tingkat KPU Kota Bekasi mengenai sejumlah isu khususnya menyangkut undangan pemilih yang tidak terdistribusi serta kesalahan pengelolaan data pemilih oleh PPK dan seterusnya dianggap diucapkan, mahkamah berkesimpulan dalil aku ternyata telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih terhadap permohonan akuo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah sebesar 7.079 suara atau 0,73% atau lebih dari 4.881 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 21.45 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai panitia pengganti serta dihadiri para pihak. Dilanjutkan dengan ucapan beberapa. Iya, artinya permohonan paslon 01 atas gugatannya kepada termohon paslon 03 ditolak. Demikian laporan dari saya, Sidik Rijal, Bekasi Online.